Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, Sivitas Akademika serta rekan-rekan para pemerhati hukum pembina kami hormati. Saya Ischika Aprilia Ivana selaku pembicara pertama yang berbicara dari segi filosofis crossline terkait dissenting opinion, dan Julandari selaku pembicara kedua yang berbicara dari segi yuridis normatif terkait unvalid reh argumen material van Besdor, dan Armando Tricahyo Purnomo selaku pembicara ketiga yang berbicara dari segi sosiologis empiris terkait Bewison reh resandeling. Di sini kami menegaskan secara tegas, lugas dan mantap bahwasanya kami mendukung mosi perdebatan hari ini mengenai pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Adapun yang menjadi landasan mengapa kami setuju, yaitu terjadi kasus di Kota Batam pada tahun 2019, di mana Dapil 4 nomor urut 1 dari Partai Gerindra mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan tersebut, sehingga mereka mengajukan kepada dua lembaga, yaitu Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan mengapa kami setuju yang didasari atas dua argumentasi utama, yang dimana ketika kita melakukan pembatasan kewenangan maka akan mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan yang kedua, hal ini merupakan bentuk penghindaran dari kesewenangan kekuasaan oleh Bawaslu itu sendiri. Adapun poin-poin tersebut akan diperjelas dan dipertegas oleh pembicara kedua maupun pembicara ketiga dari tim kami. Cum adsu testimoniarum, quid epos est verbis. Ketika ada fakta dan bukti-bukti, apa gunanya kata-kata? Melakukan pembatasan terhadap kewenangan Bawaslu maka akan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun tumpang tindih putusan antar lembaga. Segala hal yang berkaitan dengan sengketa proses maka akan menjadi kewenangan Bawaslu. Namun ketika hal itu mempengaruhi hasil suara maka akan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketika kita melihat dalam pasal 94 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menjelaskan secara eksplisit tugas dari Bawaslu itu sendiri, yakni untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu. Lantas bagaimana dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi? Maka bisa kita lihat di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara Republik Indonesia, yang menjelaskan secara tegas bahwasanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengadilan terhadap sengketa hasil pemilu, yang kemudian diperjelas kembali di dalam pasal 474 Undang-Undang Pemilu. Dari perbedaan kewenangan yang dimiliki, maka perlu adanya limitasi waktu bagi kewenangan Bawaslu untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun tumpang tindih putusan itu sendiri. Karena ketika terjadi tumpang tindih putusan, maka akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya akan dibahas oleh pembicara ketiga kami. Hakim adalah sang pengadil, bukan seorang abdi dalam. Jika hakim tidak berbuat adil, pakailah asas audi alteram partem. Saudara sebangsa dan setanah airku, kami selaku di tim pro dengan lugas dan mantap mendukung mosi adanya pembatasan kewenangan terhadap Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil suara secara nasional. Karena ketika pelanggaran pemilu diwewenangi oleh Bawaslu, maka ini akan bersinggungan dengan sengketa hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Maka akan hal itu, hari ini juga kita harus mempertimbangkan kedudukan Bawaslu yang pada hari ini sebagai lembaga tambahan atau auxiliary state organ, yang dimana memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu dan juga mengawasi pemilu itu sendiri. Maka akan hal itu kepada Dewan Juri yang terhormat, kami memiliki dua solusi yang bersifat urgensi pada hari ini. Yang pertama adalah pemberian limitasi kewenangan antara Bawaslu dan MK dari proses dan juga pasca penetapan hasil suara secara nasional. Dan yang kedua adalah untuk kembali merevisi undang-undang dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kewenangan yang penuh untuk pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil suara secara nasional. Akan hal itu kembali kami tegaskan, hanya ada satu lembaga yang dapat mengadilinya, yaitu adalah Mahkamah Konstitusi. Lex superiori derogat lex inferiori. Hukum yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atas. Negara Indonesia adalah negara hukum. Salam maritim.